Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Marilah kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, berbicara dari sisi perasaan saat ini, sepintas lalu kita pasti berpikir, sepertinya topik ibadah minggu dan nama minggu kita, Jubilate, bersorak-soraklah bagi Tuhan, sangat kontradiktif dengan apa yang sedang kita alami, dengan keadaan kita saat ini. Bagaimana mungkin hati kita yang dilingkupi rasa takut, yang dilingkupi rasa khawatir dan sedih, dan masih was-was sampai saat ini, diajak untuk bersorak-sorai dan bersukacita. Tetapi itu hanya perasaan sepintas saja, yang didorong oleh sebuah keinginan dan kerinduan untuk keluar dari ketidaknyamanan dan kegelisahan kita saat ini. Karena walau bagaimanapun logikanya adalah tidak mungkin seseorang sedang bersukacita diajak untuk bersukacita lagi. Justru orang yang berada di dalam duka cita, di dalam kesedihan, itulah yang tepat untuk diajak bersorak-sorai dan bersukacita. Dangarahonon dongan namarlas niroha asa marlas niroha. Ulaun na marisuang doi dongan na marsak dongan na dibagasan hasusa addo arahonon marlas niroha jala marulupulu. Itulah yang ditawarkan firman Tuhan dalam ibadah kita minggu ini. Kita diajak dan diarahkan bersorak-sorak dan bergembira, lebih tepatnya bersorak-sorai dan bergembira bagi Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sorak-sorai itu akan kita alami saat ini? Untuk menjawabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu memahami latar belakang nats khotbah kita hari ini. Daud mengarahkan seluruh umat Israel untuk bersorak-sorai dan memuji Tuhan setelah tabut perjanjian berhasil dibawa masuk ke dalam kemah yang secara khusus sudah dipersiapkan oleh Daud. Ada sukacita yang luar biasa di dalam dirinya dan seluruh umat Israel atas keberhasilan tabut perjanjian itu dibawa
masuk ke kemah yang sudah dipersiapkannya. Satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian kita adalah bahwa mereka mengakui Allah lah yang telah menolong mereka sehingga tabut itu berhasil dipindahkan. Ini dicatat di dalam 1 Tawarik pasal 15 ayat 26. Di sana disebutkan, dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu. Yang kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari, umat Israel pada masa itu memiliki sebuah keyakinan bahwa tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu tempat penulisan hukum Taurat itu adalah simbol kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah mereka. Maka substansinya adalah mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan karena mereka meyakini Tuhan ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka. Pengakuan akan kehadiran Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk bersorak-sorai dan mengajak semua, baik langit, gemuruh laut, ombak dan segala yang di atasnya, pohon-pohon di hutan, untuk bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang bersumber dari iman akan kehadiran Tuhan sungguh-sungguh memberikan mereka motivasi untuk semangat, untuk mengajak semua ciptaan bersorak dan bergembira memuji Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik pasal 15, di sana sangat jelas dicatat bahwa alasan mereka bersorak-sorai dan bersukacita adalah karena tabut perjanjian itu. Nah, ini menjelaskan bahwa sukacita mereka bukan karena kemenangan atas peperangan, bukan juga karena mereka sedang pesta panen besar, atau mereka bebas dari gangguan, mereka bebas dari bencana, bukan. Sekali lagi, hanya karena mereka berhasil membawa tabut perjanjian itu yang mereka yakini sebagai kehadiran Allah. Oleh sebab itu, sorak-sorai dan pujian kepada Tuhan yang demikianlah yang ditawarkan kepada kita saat ini, saat kita mengalami masa-masa sulit dan mencekam oleh karena COVID-19. Kalau kita review khotbah minggu lalu, kita sudah diyakinkan bahwa keadaan kita saat ini bukan berarti sebagai tanda kealpaan atau ketidakhadiran Tuhan. Tuhan hadir dan ada di sini, di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberkati usaha Daud dan umat Israel membawa tabut perjanjian itu adalah Tuhan yang kita yakini saat ini dan juga yang hadir bagi kita dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Masalahnya adalah saat ini banyak di antara kita hanya memahami kehadiran Allah dalam bentuk dan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kehendaknya sendiri. Naluri kemanusiaan kita selalu berharap dan menginginkan kehadiran Tuhan Allah dalam bentuk suksesi hidup duniawi. Saat beruntung, saat sehat, saat hidup mapan, dan banyak hal lainnya. Akhirnya kurang dapat mengerti dan menerima kehadiran Allah dalam hal-hal di luar keinginan dan harapannya. Maka kita diajak untuk memahami kehadiran Allah saat ini dalam bentuk yang lain, yang dapat juga kita pahami dalam bentuk teguran untuk mengingatkan kita dalam banyak hal, dengan maksud agar dalam kehidupan sosial kita dan kehidupan pribadi kita semakin dibaharui agar selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Tentang hal ini kita boleh bercermin dari pesan nats epistel kita tadi, dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Dalam ayat 15 dicatat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini berarti Tuhan hadir saat ini mengajak kita untuk mengevaluasi cara hidup. Siapa tahu cara hidup kita memang kelihatan
seperti cara hidup orang arif atau orang yang berhikmat, padahal di hadapan Tuhan sudah seperti cara hidup yang bebal. Evaluasi cara hidup ini dicatat dalam beberapa poin dari nas epistel kita. Yang pertama adalah dalam mempergunakan waktu atau kairos yang tidak akan pernah terulang kembali. Yang kedua, dalam mengerti kehendak Tuhan. Karena seringkali kehendak Tuhan ini kita atasnamakan untuk memenuhi keinginan kita, termasuk juga di dalam pelayanan gereja. Lalu yang ketiga adalah dalam menikmati hidup, supaya jangan hanya sekedar memenuhi keinginan dan hawa nafsu kita. Dan yang keempat adalah dalam membangun relasi dengan sesama dan dengan Tuhan, yang juga sering terlihat baik, namun hanya secara fisik, belum secara spiritual. Maka dapat kita lihat bahwa Tuhan sedang menguji kualitas beriman kita. Apakah sanggup mengucap syukur dan mengenal kuasa Tuhan dalam keadaan sulit ini? Karena bisa saja kita jatuh ke dalam hidup yang kurang bersyukur, kurang medok mauliate. Godang nuaingon jolma naboi taluk patuduho nasini rohana mangrupiak kadonganna alai dibaik dirina gabe sia-sian. Yang layaknya memberi tapi menempatkan dirinya sebagai orang yang dibelas kasihani. Bukankah ini bukti bahwa masih banyak orang yang kurang bersyukur dalam kehidupannya? Maka minggu jubilate ini marulupolup tu debatama sadok tanoon, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ini mengajak kita tetap bersyukur karena Allah masih berkenan menegur dan mengingatkan kita. Allah kita yang penuh kasih masih berkenan mengingatkan kita melalui kesusahan saat ini. Itu tandanya bahwa Tuhan masih menghendaki kita untuk memperbaharui hidup, sehingga pujian yang kita naikkan kepadanya benar-benar berasal dari kedalaman hati yang mengenal Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari, kehadiran Allah saat ini kita rayakan bukan dengan sorak-sorai lahiriah, melainkan dengan iman yang sungguh-sungguh mengaku kedahsyatan kuasanya. Dan dari pengakuan itulah kita akan dimampukan mengajak orang lain bersuka cita, mengajak orang lain bersorak-sorai, memotivasi orang yang terpuruk untuk melihat kekuatan cinta kasih Tuhan, hingga mereka kuat dan tangguh sampai akhirnya semuanya berkata, semuanya bersaksi dan bersorak-sorai mengatakan, terpujilah Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh benar ya Allah Bapa di sorga, bahwa saat ini Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menyapa kami untuk mengingatkan agar kami senantiasa membaharui kehidupan kami, yang di dalamnya kami akan dapat menunjukkan kualitas diri dan iman yang benar-benar teruji, sehingga sorak-sorai yang boleh kami serukan kepadamu, pujian yang boleh kami naikkan kepadamu, berasal dari kedalaman hati kami dan iman kami yang benar kepada Tuhan. Bukan hanya seruan yang bentuknya fisik, melainkan karena kami mengenal jalan Tuhan dan kami mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami saat ini. Untuk itulah ya Bapa di dalam sorga, di dalam iman itu juga kami senantiasa berharap dan memohon kepadamu untuk kasih setiamu, untuk setiap yang boleh kami rasakan saat ini Engkau hadir, menguatkan orang-orang yang lemah dan terpuruk, membangkitkan semangat mereka supaya mereka tetap melihat bahwa Tuhan ada untuk mereka. Engkau juga berkenan untuk menghibur orang-orang yang berduka, yang oleh karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Dan demikian juga ya Bapa di sorga, Engkau hadir untuk memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tidak lupa kami berdoa ya Bapa di sorga untuk pemerintah kami, untuk tim medis,
untuk TNI dan Polri, untuk semua sukarelawan, dan setiap orang yang berusaha berjuang bersama-sama untuk memutus penyebaran virus corona ini. Engkau dengan kebaikan-Mu akan menolong kami semua, sehingga baik jasmani dan rohani kami nantinya akan bersorak-sorai memuji kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 atau Buk WD nomor 435 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.